Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu obat antibiotik dan obat antikoagulagen. Definisi obat antibiotik dan obat antikoagulagen. Antibiotik merupakan terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan koagulagen adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Selanjutnya, tujuan penggunaan obat antibiotik dan obat antikoagulagen. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Selanjutnya, tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulagen. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibedakan menjadi antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan menjadi antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan antibiotik untuk terapi empiris dan adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambat pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola resistensinya. Tujuan pemberian antibiotik definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Antibiotik profilaksis bedah adalah antibiotik yang diberikan sebelum, saat dan hingga 24 jam pasca operasi pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi. Antikoagulagen digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Atas dasar ini, antikoagulagen diperlukan untuk mencegah terbentuk dan meluasnya trombos dan emboli maupun untuk mencegah bekunya darah in vitro. Pada trombus yang sudah terbentuk, antikoagulagen hanya mencegah membesarnya trombus dan mengurangi kemungkinan terjadinya emboli, tetapi tidak memperkecil trombus. Selanjutnya, jenis obat antibiotik dan antikoagulagen. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, yang pertama ada inhibisi sintesis dinding sel. Antibiotik pertama bekerja dalam inhibisi enzim transpeptidase oleh penisilin dan cefalosporin. Fungsi kedua bekerja dengan menghambat langkah awal dalam biosintesis peptidogligan. Jenis ini terbagi menjadi 1. Antibiotik beta-laktam terdiri dari berbagai golongan antibiotik. Beta-laktam umumnya bersifat bakterisid dan sebagian besar efektif terhadap organisme gram positif dan negatif. Antibiotik beta-laktam mengganggu sintesis dinding sel bakteri dengan menghambat langkah terakhir dalam sintesis peptidoglikan, yaitu heteropolimer yang memberikan stabilitas mekanik pada dinding sel bakteri. Obat-obat yang termasuk golongan beta-laktam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama golongan penisilin, terdiri atas penisilin G dan penisilin V, amoxicillin, ampicillin, dan piperacillin. Golongan cefalosporin menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mekanisme serupa dengan penisilin, cefadroxil, cefuroxim, dan ceftriaxone. Cefalosporin diklasifikasikan berdasarkan generasinya menurut Laras 2012. Generasi 1 aktif pada gram positif. Generasi 2 lebih aktif terhadap kuman gram negatif dan lebih kuat terhadap beta laktamase.
Generasi 3 lebih aktif terhadap bakteri gram negatif. Generasi 4 bersifat sangat resistensi terhadap beta-laktamase. Golongan monobetalaktam antara lain contohnya golongan Aztreonam. Carbaphenem merupakan antibiotik lini ketiga yang mempunyai aktivitas yang lebih luas daripada sebagian besar beta-laktam lainnya. Selanjutnya inhibitor beta-laktamase antara lain asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Yang kedua, basitrasin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah basitrasin A. Basitrasin tersedia dalam bentuk sediaan topikal dan jarang menyebabkan hipersensitivitas, tetapi bersifat nefrotoksik bila memasuki sirkulasi sistemik. Yang ketiga, vancomycin merupakan antibiotik lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Vancomycin hanya diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh S. yang resisten terhadap metisilin (MRSA). Yang keempat, inhibisi sintesis protein terbagi menjadi A. Aminoglikosida, streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin, tobramycin, amikacin, dan netilmycin. Yang kedua, tetrasiklin, doksisiklin, oksitetrasiklin, monosiklin, dan klortetrariksin. Yang ketiga, kloramfenikol. Yang keempat, makrolida, eritromycin, azitromycin, roksitromycin. Yang kelima, inhibisi asam nukleat. Quinolon atau asam nilidiksat dan fluoroquinolon dan nitrofuron atau furantoin, furazolidin, dan nitrofurazon. Yang keenam, obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotik yang termasuk golongan ini adalah sulfanamid dan trimetoprim dengan kombinasi dengan sulfametoxazole mampu menghambat sebagian besar patogen saluran kemih kecuali Phaerogenasa dan Neisseria sp. Selanjutnya, jenis antigulagen antara lain yang pertama EDTA atau etilendiamin tetraenic acid. EDTA biasa digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah. Karena EDTA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit sehingga EDTA Bapak nak batu. Adik tahu nahan Lanjut. Apa ya, Dek? Dari Iko belah dari hati Iko tadi. Sebenarnya apa ya? Oke, mulai. Jenis antikoagulagen antara lain EDTA atau etilendiamin tetraacetic acid. EDTA biasa digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah. Karena EDTA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit sehingga EDTA adalah antikoagulagen yang sangat baik untuk digunakan dalam pemeriksaan hematologi. EDTA mencegah penggumpalan trombosit sehingga antikoagulagen EDTA sangat baik untuk hitung jumlah
trombosit. Pemakaian EDTA dalam jumlah yang berlebihan perlu dihindari. Apabila EDTA dipakai lebih dari 2 mg per mililiter, maka nilai hematokrit menjadi lebih rendah dari nilai yang sebenarnya. Selanjutnya heparin. Heparin merupakan antikoagulagen yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal, tetapi menjadi antikoagulagen pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Terdapat 3 macam heparin yang digunakan dalam laboratorium. Yang pertama amonium heparin, yang kedua lithium heparin, dan yang ketiga sodium heparin. Konsentrasi penggunaan natrium atau kalium heparin adalah 2 mg untuk 10 ml darah. Pencampuran dilakukan dengan cara membolak-balikan sebanyak 6 kali. Heparin tidak dianjurkan untuk pemeriksaan apusan darah tepi karena menyebabkan latar belakang berwarna gelap. Selanjutnya natrium sitrat. Natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk larutan memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara mengendapkan ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif. Spesimen yang dapat harus segera dilakukan pencampuran dengan antikoagulagen natrium sitrat untuk mencegah terjadinya koagulasi dan pembekuan darah dalam spesimen yang akan diberikan hasil invalid terhadap pemeriksaan koagulasi. Penggunaannya dengan menambah 1 bagian natrium sitrat 3,2% ke dalam 9 bagian darah. Sedangkan natrium sitrat 3,8%, penggunaannya 1 bagian natrium sitrat 3,8% ke dalam 4 bagian darah. Pencampuran dilakukan dengan cara membolak-balikkan tabung sebanyak 4-5 kali secara lembut dan perlahan. Pencampuran yang dilakukan berulang-ulang dan terlalu kuat dapat menyebabkan trombosit akan saling menggumpal dan mempersingkat waktu pembekuan. Selanjutnya, antikoagulagen oksalat tersedia dalam bentuk natrium oksalat Na2C2O4, kalium oksalat K2C2O4, dan amonium oksalat NH42C2O4. Oksalat bekerja sebagai antikoagulagen dengan cara mengikat ion kalsium, umumnya bersifat toksik dan berbahaya. Antikoagulagen oksalat yang umumnya digunakan adalah kalsium oksalat yang dikombinasikan dengan natrium fluorida NaF untuk pemeriksaan glukosa dalam darah. NaF merupakan antiglikolitik yang mencegah metabolisme glukosa dengan cara menghambat kerja enzim fosfoferol piruvat dan urea sehingga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Antikoagulagen jenis ini sudah jarang digunakan karena selain tidak luas pemakaian, juga menyebabkan perubahan morfologi pada sel darah bila terlalu lama dibiarkan. Antikoagulagen ini memiliki kemiripan sifat dengan double oksalat. Dalam kondisi darurat dapat digunakan sebagai antikoagulagen. Selanjutnya warfarin. Warfarin merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K, sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah warfarin dan coumarin. Warfarin umumnya diberikan mengikuti heparin. Pemberian warfarin dimulai 24 jam setelah heparin. Dengan dosis 5 sampai 10 mg per oral. Kemudian dosis disesuaikan dengan nilai INR. Setelah INR tercapai 2 sampai 3 selama 2 hari berturut-turut, biasanya memerlukan 4 sampai 5 hari, dan heparin dapat dihentikan. Pemberian warfarin diteruskan mengikuti protokol yang digunakan. Selanjutnya, indikasi penggunaan obat antibiotik dan obat antikoagulagen. Penggunaan obat antibiotik secara prinsip, pemilihan antimikroba yang tepat harus mempertimbangkan aktivitas mikrobiologis dan farmakologi
farmakodinamik masing-masing terhadap pola sensitivitas kuman setempat. Dosis efektif antimikroba merupakan fungsi dari kadar hambat minimal, kemampuan mempertahankan tubuh individu, dan profil farmakokinetik antimikroba. Prinsip penggunaan antibiotik bijak. Penggunaan antibiotik bijak yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval dan lama pemberian yang tepat. Kebijakan penggunaan antibiotik atau antibiotik policy digunakan dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik lini pertama. Selanjutnya pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik. Penerapan penggunaan antibiotik secara terbatas, restricted, dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotik tertentu. Reserve dan antibiotik. Yang keempat, indikasi ketat penggunaan antibiotik dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Selanjutnya, indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulagen. Indikasi utama terapi antikoagulagen oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrilasi atrium dengan resiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung prostetik mekanik untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Obat antiagregasi dapat digunakan pada pasien tersebut. Antikoagulagen oral tidak boleh digunakan sebagai terapi lini pertama pada trombosis arteri cerebral atau oklusi arteri perifel. Acetosa lebih sesuai untuk mengurangi resiko serangan iskemik otak yang bersifat sementara. Heparin bobot molekul rendah biasanya dipilih untuk profilaksis tromboemboli vena pada pasien yang akan dibedah. Baiklah, di sini saya telah menjelaskan apa itu obat antibiotik dan obat antikoagulagen. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.